kami lah mulai geget. Ada lagi kita menunggu tuh ikan sepat, ikan gabus, tengah-tengah burung pelato. Lebih cepat lebih bagus, mata kami mulai asal aja dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa sadaqallahul azim. Yang kami hormati Kanda kami wis sebagai ketua masjid dan masih ketua. Seragila atau pengurus masjid. Mamangan, Kakang, Waan yang saya hormati, yang saya muliakan dan saya banggakan, itu ketua majelis taklim yaitu Bersinar Indah Kami Wiwit yang senantiasa berusaha mengajak kita. Sehingga aku buka itu tadi jam aku di nelpon tadi, satu aku buka aku lagi jeram bahas ini tadi. Nah, jika nama jika ini. Allah nunggu. Saya doakan semoga kita semuanya bibian, waan, sadada gegalanya kita senantiasa dibawa berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di sisa-sisa usia kita ini yang sudah saya sampaikan, hakikat dari perjalanan kehidupan kita ini bertambah mengkasut itu hitungannya berkurang. Tadi telah disampaikan oleh Yunda kami Wewe tadi, kita ini ngingat memang Isra Mi'raj belakang ke Isra Mi'raj ini pas setahun. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jarang kalau pengajian ini, khususnya pengajian bapak-bapak. Kalau pengajian ibu-ibu ini biasanya tambah lama, tambah rame. Itu di mana-mana itu. Kalau bapak-bapak ini tambah lama, tambah ngikut-ikut. Ternyata memang alhamdulillah, walaupun lo mana baik, juara bertahan. Jadi patut Kakang Waan, patut diancungi jempol. Subhanallah. Karena banyak kan kita nih penduduk dusun kita nih kan, hanya inilah juara bertahan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti mereka saudara-saudara kita, jemaah tua kita, nenek kita, bukan mereka itu tidak ngaji karena belum diberikan kesempatan dan kesehatan. Sebab ini dua itu harus sejenjang, Bu. Ada kesehatan, disempatkan, kasampai. Ada kesehatan tuh. Hanya dindak nyempat ke waktu, baik sembahyang maupun dindak nyempatkannya. Dia sampai itu. Ada pula kesempatan hanya dek sehat. Ingin benar berangkat ke masjid, hanya demam, dia tahu. Nah, maka kesehatan dan kesempatan ini bersyukurlah kepada Allah masih tetaplah setahun kita tetap pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati semuanya tanpa terkecuali, ada rasa syukur yang sangat mendalam yang harus kita ucapkan di setiap saat dan waktu. Jadi makanya aku membantah kalau cuma pidato marilah sejenak kita bersyukur, itu salah. Arti sejenak tuh bahasa kita tahu wes. Ya tahu bahasa kita sejenak. Senampur ya. Marilah senampur kita bersyukur. Itu kan. Nah, makanya kalau pidato memang harus segala sesuatu tuh belajarlah ngaji cuma ahlinya. Pidato kita belajar ngaji, kita belajar. Kini ayo tadi lagu soba ada itu tadi ya. Lagu apa tuh tadi? Ras Bayati. Jadi kalau lah dilajari itu lemah nganing kan. Termasuk nilai-nilai dari pidato, marilah sejenak. Kecil tentunya. Ada pula nih jami pidato, hanya kita dia hak untuk merotes, nyampaikan atas berkah beliau Allah, ngomong ke Tuhan beliau.
atas berkah beliaulah kita diberikan kesehatan. Wah, bukan beliau Tuhan. Beliau itu tahu, beliau banyak. Hah? Tuh. Itulah kau Tuhan ngomong ke beliau. Ini kalau kamu banyak aja bicara anu tuh. Pidato lulu itu kan. Itu. Kalau untuk laki kelawai itu pemantau. Ya untuk laki kelawai itu pemantau. Hah? Ayo mak. Teliti. Nah jadi kita itulah butuh ilmu. Lah setahun kita bergoyor. Aku bukan ngajari sekedar membagikan tu apa yang aku baca. Yang aku baca aku bagikan. Kita sama-sama melajarinya. Maka posisi aku di sini, anggaplah aku di sini anak kamu, ponakan kamu yang memberikan ilmu, bukan mengajari. Nah itu ya. Maka aku lebih leluasa. Ama aku ngajari, aku kena di sini lah ada belajar usul, lah ada perlu belajar tasawuf. Belajar tasawuf, belajar tauhid, itu perlu kan? Belajar dasar, belajar isinya, belajar kulit. Nah dilajari kalau itu ngapa? Supaya kita sampai pada ujung dari kenikmatan ibadah. Kalau kita tidak mempelajari tauhid, tidak mempelajari usul pula, tidak mempelajari tasawuf pula, maka ibadah kita itu apa? Gagal. Rapat gak? Di mana gagal Ustaz? Kita merasa bahwa diri kita ini adalah paling alim, diri kita paling elok, diri kita paling gagah, dan diri kita paling bersih. Padahal agama itu yang mengugurkan itulah. Semakin tinggi ilmu agama, semakin tinggi tingkat kualitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, semakin pula kita direntankan yang namanya sifat riya. Maka tidak sampai kepada sifat riya, sampai pada tingkat yaitu ikhlas, kita nak belajar. Pembohong sampai ke tingkat ikhlas kalau tidak belajar. Ya. Maka yang dapat kusebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu setiap dia memandang, bahkan itu adalah orang gila, ia menangis dan tidak pernah merasa bahwa ia adalah orang yang lebih kekasih Allah. Karena apa? Karena jema gila, jema di sehat tuh kadang-kadang lebih mulia dia daripada kita. Karena hakikat kita ni di dunia ini terbalik kak. Kita nipu ka jema, menurut kata kita pintar benar itu. Aku nipu ka Kak Wes, nipu ka Waan misalnya. Menurut aku yuk pintar itu. Tapi menurut hakikat kita nipu ka jema tu hal yang paling hina dan paling bodoh. Ngapa? Yang pertama jema kita doa katu, jema kita tipu katu, rezekinya semakin dibuka oleh Allah. Ngapa? Karena teraniaya. Kemudian yang kedua lah jelas dia bukan lagi bertemu, gitu. Allah melingkup jalan, empai utang rokok sebungkus, lagi lah dia bukan lagi bertemu kan? Apalagi kalau kita lah nipu. Nah inilah kita belajar nih, maka kita keruanian hakikat dan tujuan kita ibadah itu kan apa? Alangkah ruginya kita berpuluh-puluh tahun kita beribadah kepada Allah, jilbab labdek keruan lagi senginya buat pikul labu, lang ambil kredit lagi pula. Kaos kaki lah dek keruan pula, lepesok pula kan? Duduk di masjid berjam-jam, kaya tahan ngunjau-ngunjau, ditahan ka ngunjau, ditahan ka segalanya, dia tahan. Akhirnya apa? Kita ibadah lama itu dia makna dan tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan kita, maka rugi, sangat rugi. Maka bersyukur kita setahun lah kurang lebih kita pengajian ini, kita tetap masih merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang hina, adalah orang yang rendah, adalah orang yang selalu tidak terlepas dari khilaf dan dosa di hadapan Allah Subhanahu. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini kurang, maka kita akan selalu berusaha untuk menjadikan diri kita ini semakin baik, tidak hanya di hadapan keluarga kita, di hadapan anak, di hadapan bini, terlebih-lebih masyarakat luas, dan terlebih-lebih yang pertama adalah malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur bulan ini masuk pada bulan apa ini? Bulan Rejab, bahasa kita Rejab, Rejab, Saban, Ramadan. Lanaria Yuna Sawal wes lanaria Yuna.
Jadi kita bersyukur kepada Allah tuh ada doa yang telah kuajarkan dalam bulan Rajab tahun dulu. Teringat itu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika masuk pada bulan Rajab. Doa. Siapa yang teringat? Doa masuk pada bulan Rajab ini dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Siapa yang teringat? Allahumma kunjo kapangkala barik lana. Seragina teringat doa makan. Allahumma barik lana. Tidak ingat lagi. Entah Ustaz tidak ingat lagi. Kalau setahun itu sih. Tidak ingat lagi. Ama Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa apa itu? Doa mah? Ayo kita nyanyikan maka apal. Ikuti aku. Jadi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'ban. Cekak. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajab. Ada lom kompaknya, lom apa tahu. Jadi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana. Sikat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana. Ayo bias. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana. Hai, sebelah sini lom biasnya, dalam hafalnya itu. Kali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadana. Coba. Wa balina Roma. Oke. Allahumma barik fi Rajab wa balina wa balina. Sekali lagi. Allahumma fi Rajab. Ya bias. Bana wa balina. Artinya apa? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Nah, doa ini, Bu, Bapak, dipanjatkan di setiap saat oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kamu dan sembahyang dalam bulan ini harus selalu memanjatkan doa itu yang terbaik. Ngapa? Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, Nabi itu, Bu, lah dijamin masuk ke dalam surga. Dek bedi lagi permasalahan Nabi itu, lah bersih luar biasa, lah dijamin, bahkan dijamin oleh Allah tidak ada manusia yang lebih utama, bahkan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan diharamkan umat nabi-nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad kita ini dulu masuk ke dalam
Ngapa kita dindak mencampaikan doa itu, kita dindak manjatkan doa itu. Nabi sajalah dijamin masuk ke dalam surga, bahkan terdahulu masuk surga. Dek dia lagi permasalahan, takut seolah-olah dia sampai pada bulan Ramadan. Itu apa yang ditakutkan Nabi tadi? Dek dia lain kalau dia sampai pada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan. Nah, bulan Rajab ini jadi yang diistimewakan oleh Allah tuh ada 4 bulan, namanya bulan haram. Haram dalam istilah agama tuh haram tuh dimuliakan, bukan haram bahasa kita. Masjidil Haram artinya masjid yang dimuliakan. Odem itu tanah haram artinya tanah yang dimuliakan. Haram kalau berbuat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu. Makanya tanah suci Mekah itu disebut dengan tanah haram, Masjidil Haram. Nah, ada ini 4 bulan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Kalau kamu nyatat, surat At-Taubah ayat 36 disebutkan bahwasanya ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu bulan apa saja? Wa minha arbaatun hurum. Jadi bulan-bulan tadi itu apa? 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berpisah. Itu apa 3 bulan berturut-turut itu? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rejab. Itu bahasa kita, Rejab. Jadi itu apa? Bulan tadi 4, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, yang terpisah adalah bulan Rejab, Mamang Rejab. Mamang Rejab. Ingatkah Mamang Rejab terpisah? Itu ya. Nah, bulan-bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu khususnya pada bulan Rejab ini, doanya tadi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diapalkan doa tadi. Jangan ngapalkan nyanyi keruan, ngapalkan doa dek keruan. Maka nyanyi-nyanyi itu kamu nyanyi doa, diapalkan lagu-lagunya. Ama nyanyi lagu-lagu dangdut, kamu apal lebih keruan lagu dangdut. Itu tadi gisbaid tidak apal. Gisbaid tidak. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Hanya sama dia kita nyanyikan wa balighna itu 3 kali. Wa balighna wa balighna wa balighna Ramadana. Ada? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Nah, jadi 4 bulan tadi termasuk yaitu bulan Rajab ini. Ngapa bulan Rajab ini istimewa? Karena ada pula salah satu di dalam bulan Rajab ini satu kejadian yang sangat luar biasa yang menurut akal dan pikiran kita tidak mungkin. Peristiwa apa itu? Peristiwa apa yang disebutkan Wiwi tadi? Peristiwa Isra Mi'raj. Jangan didekruan. Jadi ada peristiwa yang sangat besar pada bulan Rajab, yaitu terjadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diapalkan doa tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban Ramadana. Jangan kebila dima di bulan Rajab nyanyikat itu. Jangan alangkah dima ngecol. Pada hidup apa hidup lo ini tang katanya nendang kaleng beras. Jadi nyanyi kata dia kan kebila dang demam nang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna
inna Ramadana. Apal kira-kira? Kalulah apal ditelemak berjamaah nganingan. Nah katanya tua pula dinyanyikannya ini nengku di masjid tadi. Kalau ditanyakannya ngangin cocong, neng tua dia dinyanyikan tadi, kamu nyanyi tadi. Oh itulah cong namanya doa, yaitu doa di bulan Rajab untuk menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Nah dalam bulan Rajab ini tuapu-tuapu yang terbaik yang harus kita laksanakan. Karena bulan Rajab ini menurut para ulama disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bulan Rajab ini adalah bulan kata Allah, bulan Allah. Bulan Sa'ban itu adalah bulanku kata Rasulullah, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi diistilahkan bulan Rajab ini ancang-ancang. Men bahasa kita nak betan apa mancang-ancang tuh, nebas, nanam, miara. Nah ini kan ngapa? Karena ancang-ancang kita ngadapi bulan Ramadan itu maka dia tegagau lagi. Maka dia tegagau. Maka dianjurkan puasa, dianjurkan salat taubat. Nah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan sebelum kita belajar fikih. Nah ancang-ancang inilah disebutkan pada bulan Rajab ini, ancang-ancang kita siap-siap nanam. Nah, siap-siap nanam. Bulan Sa'ban kele kita mulai nyiraminya, mulai miara buah, nyirami hama dan lain sebagainya. Bulan Ramadan adalah bulan panen kita. Nah, tuapu-tuapu ini Ustaz yang harus dilaksanakan pada bulan Rajab ini, yang pertama yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, la tusyrik billahi syai'a, yaitu jangan menyekutukan Allah, tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Tuapu tadi tingkatkan kualitas iman kepada Allah. Jadi lumana meningkatkan kualitas iman itu ngapu sangkana ditingkatkan karena iman kita ini jauh panggang daripada api yang telah disampaikan dahulu, bahwa iman Nabi, iman Rasul, iman para wali-wali Allah itu semakin diuji, semakin tebal imannya. Bedanya kita, Bu. Kalau kita ini semakin diuji, kadang-kadang naik, kadang-kadang tuh kabilana begas sedang banyak, tak gulai ada, duit dia ada, oi, beserasannya gitu. Tu apa cah sagini gulai kita. Asa kalau mak pecah itu pede bau. Itu apa itu? Anu. Apa namanya? Ndek galak dikegancang kata tapu. Tapu laes. Ah, ini kan. Ngapa? Karena ada tadi kan. Indah. Ai ngapa katanya sekali mak bolam pula tene. Ah, lang nge-share pula itu kan. Ai. Au. Golang lagi pula karena banyak rencana karena dang ada tadi. Tu apa lagi katanya tadi? Ai ngodot lah nak surya pula tadi. Ah itu. Jadi kebila dang ada dia peningkatan keimanan, sembahyang tadi semakin khusyuk kepada Allah. Ada pula dia dang dicoba. Kebila dicoba dengan ketiadaan, mulai mudah mengutat. Kron mengutat, Bu. Kebila dang di bekas, mulai kadang berjong. Lagu-lagu to senginya keluarga lagu-lagu sedih to. Lagu-lagu sedih keluarga mulai saling sindir, kebile diajak ngomong lagi-lagi dia nyambung lagi. Diajak buat kopi, laki-laki tadi lah ngegas pula marah. Terpaksa dibuatkan, dek pula bergula gitu kan. Mulai dia posting. Posting kakak. Seumur hidupku baru ini yang paling pahit. Trek. Tapi kasih itulah rasa keaslian daripada kopi, tidak membohongi. Tapi dia bergulu. Dia bergulu. Jadi lamberes-meres, empai dia kita nak berjajan, dia segalanya. Turun iman kita. Itulah kita. Ya, maka pada kualitas keimanan di bulan yaitu Rajab ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita harus meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah. Kualitas keimanan. Lo mana meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah kita bahas minggu-minggu yang lalu, ihdinas siratal
Surat apa itu? Hah? Ihdinas siratal mustaqim. Surat yaitu Alfa atau yang kita sebut dengan Ummul Qiyamah. Ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan orang-orang yang mendapatkan yaitu murka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lalu mana siapa yang telah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya kita pelajari, apa pelajaran Rasul itu diwariskan dengan siapa? Setelah Nabi diwariskan kepada para sahabat. Siapa sahabat yang dijadikan? Yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Utsman, Ali dan Umar. Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah yang ditunjuk, ya, yang dipercayakan itu yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kan ada disebutkan, ada di Bilal di sini tarawih. Al-Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, itu kan. Jadi secara apal dah kecil tadi. Al-Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab sampai terakhir Ali bin Abi. Kemudian diwariskan kepada siapa lagi? Diwariskan kepada tabi'in di bawah sahabat tadi. Tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian di bawah sekali adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya, sampailah ngai jematu kita, sampailah ngai guru-guru kita. Makanya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, rajin-rajinlah melangkahkan kaki ke majelis taklim. Rajin-rajinlah kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah. Siapa dia? Kiai, habaib, habib, ustaz, ustazah. Itulah yang akan mampu menyelesaikan, mendekatkan dan mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi apa? Yang harus ditingkatkan pada bulan Rajab ini yaitu meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita laksanakan itu apa? Yaitu meningkatkan kualitas ibadah sholat. Meningkatkan kualitas ibadah sholat. Ada 2 macam, ada sunat, ada yang paling sering kita laksanakan. Nah, kalau ibadah sholat kita selama ini tadi, kabila zuhur lengit, asar tertangkap, maghrib payah, isya tertidur, disambung pula lagi subuh, lata kateo pula kesiangan. Ya ada. Ngapa? Karena kepayah. Nah, di bulan Rajab tahun ini kita koreksi. Ndo aku nih lah tuh, dia mungkin lah pula. Aku nih sembayang lupa, kadang jarang, kadang tertangkap, kadang luput. Nah, koreksi itu ya pacak nilai, ya pacak, ya ngeruang keberhasil atau tidak diri kita nilai. Diri kita nih nilai. Amaku, ya masih kadang-kadang. Kebila maghrib masih di jalan. Cacam aja kita nih, dia terjagal-jagal dunia nih. Kebila isya lah pada jemu pula kadang kan. Nah, jadi kesempurnaan tadi maka kita nak bergegas lebih hebat lagi, kita ada motivasi sandi kita tuh lah. Jadi selama ini ibadah sembahyang kita ame celang-celong dipaksakan minimal pajak sampai 5 waktu upaya menang. Kalau kita lah maksimal melaksanakan salat 5 waktu, maka ditambah salat yaitu sunat qobliyah, sunat ba'diyah, ditambah antara sembahyang subuh, sembahyang sunat qobliyah, antara sembahyang isya qobliyah, ada pula ba'diyah. Jadi itu ditambah. Dan yang paling
Tidak pernah terlepas dari hilaf, salah dan dosa. Yang paling dianjurkan, paling sering pada bulan Rajab ini dianjurkan kita sholat tobat. Sholat mandi tobat, sholat tobat. Harus rapat melaksanakan. Mungkin kita ada kesalahan jematua, mungkin kesalahannya bini, kesalahannya laki. Di samping kita minta maaf, kita harus melaksanakan sholat tobat. Lepas cak sembahyang tobat, bu? Lepas cak lom? Sembahyang tobat. Hah? Cukup kau ini? Isikan ini. Ini cukup kau yang jawabkan ke kamu. Aw. Bila? Ada. Nah ini ada cangkap. Nah jadi kita dianjurkan sholat sunat tobat pada bulan Rajab ini memperbanyak. Nah sembahyang tobat pertama mandi tobat. Bahasa kita saja. Sengaja aku mandi tobat karena Allah Subhanahu lillahi ta'ala, jadi yang dia tahu kan. Jadi mandi tobat. Ya ada pulanya jemu mandi tobat. Lo mana katanya Ustaz? Mandi tobat apa langsung amlo kami katanya di pawo apa di lubuk besar. Langsung dia langsung berdantum ke lubuk. Laju gitu. Dia pula lanyelala itu. Dia pula nak tiga kali gayung sekalinya. Jadi mandi tobat. Udah mandi tobat, laksanakan sholat berapa rakaat sholat tobat? 2 rakaat. Ayat yang pertama dianjurkan tuh apa? Ayat yang pertama dianjurkan surat apa? Hah? Apa? Ayat. Surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Cuma nama aku ngapal dulu karena guru kurngis. Jadi dia tahu-tahu melakomkan itu kan. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma celetar katanya tuh lakom kalah katanya dia mudah nih. Karena dia ingat beguru rengis tadi kan sampai ke rumah marahnya boleh melapor ngagendong tadi mak aku babat nge guru sengenya kan mancekan diki kadi menangganya engka sambil pula wi di pucuk senge tantom kanya pula tambahnya dulu. Amu guru bekas kaba katanya bukan guru neng keparat kaba neng keparat katanya kan. Nah itu kalau jemu dulu. Jadi sekunci jemu tuh nge guru tuh. Jadi diantatnya ngajar ngaji nge guru tuh. Makanya berkat teringat sampai segini. Jadi pertama surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, rakaat kedua yaitu Qul huwallahu ahad. Maka udema membaca istighfar astaghfirullahalazim banyak-banyak astaghfirullahalazim. Kalau dia nak lengkap astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Jadi jangan cepat ige ini banyak kupratika melanang di deh yakin aku melanang. Betul ini banyak. Stafirullah. Apalagi yang namanya astagfirullah. Astagfirullah. Jadi kita istighfar itu Bu dimakrifatkah. Ya, dimakrifatkah ditujukan kepada seluruh anggota tubuh kita yang sering berbuat Astaghfirullahalazim. Minta basuh mata kita daripada dosa Astaghfirullahalazim. Mulut kita, hidung kita, telinga kita. Astaghfirullahalazim. Jadi dia nak cepat itu, maka dia meresap ke dalam hati kita, maka ada makna. Hanya astagfirullah. Itu mutar tasbih itu tadilah negaya baik itu astagfirullah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada pula itu kan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lo kan segala jaga lantu. Jadi lambat-lambat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka berdoa banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah, yaitu memohon agar kita dipanjangkan umur, agar kita disehatkan, diberikan kemudahan baik untuk urusan dunia maupun urusan akhir. Kalau kita benar-benar yakin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar kita memohon ampun karena kita telah mengakui kesalahan kita, yakin. Jangan tidak yakin, yakin doa kita tuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jangan sampai kita lah sholat, kita lah berdoanya dia yakin banyak ini. Dok kabulkannya apa di dengan Tuhan? Yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Asalkan yang kita minta tuh sesuai dengan apa dalam keadaan kita. Kita ngebon kira-kira ngebon begitu bahasa. Bulan depan bercita-cita nak beli mobil Pajero, itu dia sesuai itu berarti. Jadi tuh, kita jawab minta padi tadi terhindar dari hama bergenas. Kita nyayur tadi minta ditemukan harganya. Berski kita tuh banyak rezeki kadang-kadang hanya dek berge. Jadi deh, tomat main lagi 300. Berapa tomat main lagi? 300. Itu kalau ikut disering panjang tuh nang panen berapa? 2 ton, 3 ton. Sengenya. Oh jika bersyukur lah, rezeki itu ada. Hanya belum bertemu harga. Age kang aja mah. Kalau diagekan ngejemu disembau ke habis kalau itu nanti kalau kita mati kita di anu nanti di alam lain tadi kita regemura tuh kata anjamu nanti ya Allah kata kita, woi kurang banyak saja artinya ngenjok jemu itu sebenarnya Allah tuh memberikan pembelajaran kepada kita bahwa melalui itu tuh pengaget diri kita. Ini di regala murah dicecap kabeh disembau kadang ngejemu kadang-kadang. Apalagi yang harga mahal. Oh, dikina espada lagi dia boleh. Dikina espada lagi dia boleh. Cong tadi kan. Nah itu. Jadi menyayur kalau murah tawa kang ngejemu, njok kang ngejemu, kirim kang ngejemu. Aku ada kanceku dulu nyimpang wekat. Papa bercerita saja nanam bawang di gunung. Nanam bawang maka pas katanya harga murah berjelipaan katanya. Ku gagi di sana kan. Banyak nih kan kejelepaan. Ku batak 3 karung ku age ka di dusun tu habis. Dindak kadang-kadang jam kita dinjo saja itu tuh. Masih dia nginjo duit dikit. Itu kan. Nah, jadi segala sesuatu itu jangan sampai mubah. Jadi yang pertama tadi apa? Peningkatan kualitas iman. Yang kedua, peningkatan kualitas ibadah salat. Ya zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ngecek asal dia jeung zikir ngecek ada kan habis cecingal jam apa gitu ini kesukaan karena jam 3 lewat empai dua enam dan ini tapi tadi meningkatkan kualitas sholat terutama sholat tobat yang harus kita perbanyak. Kemudian yang ketiga yaitu melatih puasa. Nah, dalam bulan Rajab ini tidak ada hadis yang menghususkan melaksanakan ibadah puasa. Dia banyak lemah galet, doib galet itu. Jarang nek sohe gisiko. Dia katanya puasa harus pangkal, harus tengah. Ada 15 lagi, ada boleh kan macam-macam banyak disebutkan. Puasa di bulan Rajab ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW memperbanyak puasa itu sebagai ancang-ancang mangke kita. Puasa di bulan Ramadan kalau terbiasa, empai puasa sagi dua banyak kita lah terkelepak. Ngapa? Karena dia dilatih. Maka di bulan Rajab ini kita dianjurkan berpuasa.
berpuasa. Nah, puasa yang terbaik ada dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu ada seorang sahabat. Sahabat ini bernama Abi Mujibah al-Bahila. Nah, ini yang mengkhususkan sunat dalam bulan Rajab ini, melaksanakan sunat. Abi Mujibah al-Bahili ini datang kepada Rasulullah, membahas kita sanju, begusik dengan Rasulullah. Nah, setelah dikinai dengan Rasulullah, ini nih al-Bahila ini begusik dengan Rasulullah, tegur dengan Rasulullah, wahai al-Bahila, ngapa kaba begusik dengan aku ni dulu? Katanya, kaba dulu bungo, belaga, dai memancar cahaya-cahaya. Maka mbak ini setelah kaba datang ke aku ni, katanya, kaba ni mbak ini kurus kering, dai pucat, kusam. Ngapa sangkan kabalu ini? Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melaksanakan ibadah puasa setiap hari. Ini kata gaya ini kan. Kata gaya ini tadi cacah yang 40 maksudnya. Ya, Abi Mujibah al-Bahi, aku ni puasa Rasulullah. Lah, kata Rasulullah, al-Bahali jangan kabalu itu, katanya. Dek boleh. Kalau kaba nak puasa, puasalah minimal puasa Senin Kemis. Kalau kaba galak lagi, puasalah namanya puasa Daud. Sehari makan, sehari dide, sehari berbuka, sehari puasa Nabi dah. Kalau kamu nak puasa, itulah diperbanyak. Sehari puasa, sehari dide. Mendangang orang, mendang ngutakan debat pelang kalau kan. Ngutakan terak kalau dide. Jadilah Senin kagado kan. Begawe Kemis gak lagi. Jadi diperbanyak lulu itu. Nah, apa kata Rasulullah tadi? Perbanyaklah. Kalau nak puasa, puasalah Senin Kemis atau puasa Nabi. Nah, makanya kita walaupun kita beragama, kita beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah itu tidak ada ilmunya. Kalau kita diberi ilmunya nyela, banyak dia terjadi lagi ngadu-ngadu. Dikit-dikit katanya sembahyang subuh ni 2 lantai 4. Nemani ke kan? Lantai 4 sembahyang subuh. Di dalam katanya sembahyang Jumat ini dikit 3, tambahin lagi kan 6 teka khutbah. Berarasan rombongan lanang ni kita lantak 6 baik katanya kan. 4 itu salat, 2 khutbah. Dek boleh. Dek makanya harus ada ilmu sembahyang. Lagapat ku keceka sembahyang diperbaiki, ada ilmunya. Iqamat kudai, siap-siap kudai ya. Iktikaf kudai. Iktikaf kudai maka sembahyang tadi dia decau kadang lalu kuntau langkah 4 kapo. Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah laju boleh. Gupo etika kudai astagfirullahalazim. Apa berapa kali? 10 kali. Ditenang ka kudai daga tadi, ditenang ka kudai jiwanya. Makanya sama ngagi jimu melelek kambing tuh. Melelek kambing tuh ada istiqomah kudai, etika kudai. Ini banyak terjadi di mana-mana. Kambing tuh satu digeribaka, kalau secara dalam pelajaran satu kita geribaka digebuti keting. Jadi napas itu tadi masih kulukile. Membasuh kita tegak gaut itu digeribaka. Senginya lagu polo dilile. Itulah dia mangke banyak terjadi berkembau tuh. Bukan le cuma teki angin kapot itu. Ada cuma ngica jangan dia jong itu karena bau kambing lanang gitu katanya. Dia meleleh kambing, bau kambing lanang. Bukan itu, Pak. Aslinya sebenarnya kalau dalam pelajaran meleleh binatang itu, meleleh kambing itu, satu digeribaka, satu digeribaka. Nah, ajung tenang kudai. Maka kata Rasulullah kusuk ikudai. Maka napas itu tadi didikulukile besak so nemen lalu naik tebing tuh. Dia lah tenang. Ame cuping panjang tukop ka kematinya baru lele. Itu endi deh melile lagu popo kan. Udah digeribaka langsung. Udah banyak kejadian lele itu kan. Jadi menyimpang gitu. Jadi lele itu kan ibadah mbak itulah pula itikaf kudai.
Pada itikaf minimal semenit, amo baca 5 menit baca Quran, amo dide zikir atau minimal ucapkan astagfirullah, pada itu qomat. Nah, baru kita melaksanakan sholat. Minimal kita paling dide sampai habis Fatihah husuk kan. Minimal. Ini dide sampai Allahu Akbar lah dide husuk. Allahu Akbar. Enggak, belang tadi kata kita kan. Oh, belang tadi lah dibersihkan belum? Dide konsentrasi tadi kan. Nah, gulai tadi mama lah gulai itu tadi tuh apalah campur. Berjalan karena ngapa? Karena dide itikaf. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu. Kedua, keempat. Yang keempat yaitu rajin-rajin baca Quran pada bulan Rajab ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran ini bukan jadi ustadz mengajar nian kang, mengajar nian di masjid, bukan. Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu boleh dengan diri kita dan keluarga kita, minimal anak, cucu. Sini, belajar Quran, sini, ini. Itu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ngapa nak senantiasa dijadikan andalan membaca Al-Quran ini? Pertama, Al-Quran ini menenteramkan jiwa kita. Maka Al-Quran ini dibaca dalam suasana lumana baik pas. Baca jema musibah pas, terhibur. Qalu inna lillahi wa inna pas. Dibacakan ayat ya lulu ayat tadi kan. Ya ayuhan nasut takullah. Ayat naja menikah laju pula pas. Dibacakan lagi jema dapat untung akikah. Wallahu ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Pas. Jadi di mana baik Al-Quran itu dibacakan baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, pas. Mak lemak nganinga nak belajar tidak ada seninya. Makanya petugas harus dilajari, petugas Jumat, petugas segalanya belajar. Kini lah mau dia belajar di mak baca Quran tong dia seni. Selagi ngebang Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Di dulu mau ngani gitu kan. Nganyam di lantak lagu nahwan. Hayya 'alas shalah. Lagu nahwan. Itu. Allah mana lah tuh dek keruan pula ngelagu kan sembayang baik itulah pula tidak boleh belagu hanya mau baca belagu dek pula sembayang tuh belagu kecuali murotal mentang-mentang baca lagu ras bismillah lagu ras dan sengenya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kepanjang bismillah gitu. Lemah Fatihah gitu kan? Dia boleh walaupun kita baca keruan ngai seni lagu, dia boleh panjang mana bismillah lana mata yatai. Harus masih ada murotal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu boleh itu. Jangan panjang benar itu tadi kan. Apalagi diwasolka panjang pula. Diwasolka boleh. Diwasolka disambung kah? Boleh kalau kita sembahyang maka di dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kamu tarawih lu itu? Kubuat tiga tetak atau sampai 2 tetak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Buat 2 tetak. Boleh, itu namanya wasol. Maka jemaah sembahyang tadi betah. Ini dah kecil nih kadangan kinainya yo jadwal jemaah imam tuh. Wah itu lagi katanya kan. Jangka apa ini katanya. Saat ngina lah down langsung deh kan. Ya ada deh kan. Lah mulai memori tadi dia no. Ayo udah sampai sembahyang isya jadilah katanya kan. Udah sembahyang isya noleh kanan noleh kiri lagi kelam. Itu pengalaman aku itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan. Kuliah bagi ninengku dulu. Jika neng kamu di donaan lagi maluan juga neng kamu ngimam lagi. Jemu bubar. Qul ya ayyuhal kafirun. Lama kafirun itu kan. Engkalah makanya ngimam tu ajung lah nek jemu dang gedang-gedang kan. Pelapa pelipes kalah sengaja kan. Mangke nek jemu kan jemu kita nek tertinggal perai begawe bulan puasa. Karena kita ini bukan jemu mampu. Kadang masih ditatai ka upahan yo. Upahan harian kan. Jadi dia tu tatai itu kan melanggar-gir. Alamak 11 di sini kan. Di Masjid Agung tuh 21. Entahnya anjir. Tak perlu mana bangun sahur boleh itu. Nah, kemudian yang terakhir tadi baca Quran. Nah, Al-Quran itu Bu menjadi syafaat nanti ya. Menjadi syafaat di yaumil akhir karena syafaat yang akan kita dapatkan itu 3. Pertama syafaat dari Rasulullah, yang kedua syafaat dari Al-Quran dengan seringnya kita membaca, dan yang ketiga kita mendapat syafaat yaitu dari orang-orang soleh, para guru-guru kita. Maka disampaikan oleh Rasulullah, memandang wajah orang yang alim itu, kiai sabkina itu baik lagi ibadah. Empai mandang dainya lah jadi ibadah. Apalagi duduk lo gitu nih. Itu kan. Apalagi duduk lo kita nih luar biasa pahalanya. Maka pulang dan pergi kita melaksanakan ibadah, melaksanakan pengajian ini bandingannya 1000 rakaat kita melaksanakan sholat sunat. Belum dia cuma baca melaksanakan sunat 1000 rakaat. Empai diajak tarawih langgir-gir. Kemudian yang terakhir 2 lagi hanya buat terakhir bah. Yang terakhir adalah perbarui selalu iman kalian kata Rasulullah. Ndok lo mana membaruinya itu Ustaz? Cara membaruinya dia lain. Memperbarui iman itu senantiasa memperbanyak ucapan yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Abdul zikri memperbarui iman kita. Lo mana katanya memperbarui iman ya Rasulullah? Banyak-banyak aksiru, yaitu perbaruilah dengan membaca kalimat tauhid. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha itu berada di surat Muhammad ayat 19. Qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambin walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian yang keenam yaitu 7. Yang terakhir berselawat. Selawat kita udah sembahyang 10 kali jadilah. Dang duduk selawat. Itu diperbanyak. Ngapa? Ibadah yang paling langsung mendapat balasan, dijamin langsung diterima adalah beribadah kepada Allah dengan bersalat. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat ya kegaseran kelas 3:30. Jam berapa gitu tuh?
kurang seperempat. Nah, kurang seperempat ini kita masuk ke pelajaran fikih, kemudian dialog. Jadi demikianlah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.